السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan hanya kehadirat Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia serta kemudahan untuk mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah melangkahkan kakinya di atas permukaan bumi ini, yang setiap di antara kita diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sebagai contoh, dan itu merupakan bukti tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita. Semoga salawat tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya yang sudah menjadi tabiat manusia itu adalah manusia ingin selalu menjadi yang nomor satu. Manusia itu ingin selalu menjadi yang terdepan. Sampai ada satu iklan motor itu kan selalu yang terdepan. Apa? Masih yang terdepan. Hafal antum. Pengen, karena manusia itu memang diantara tabiat mereka yaitu ingin berlomba-lomba untuk menjadi yang paling depan. Atau bisa juga ingin berlomba-lomba untuk menjadi yang paling atas. Kalau paling depan itu biasanya ketika antum sedang pagi-pagi mau berangkat ke pasar atau mau berangkat ke tempat kerja di lampu merah tuh, ya enggak? Antum pagi-pagi di lampu merah, coba antum perhatikan orang itu, masya Allah, di lampu merah, ketika lampu masih merah mereka berhenti, kemudian sudah siap-siap, mata mereka selalu kemana? Lihat lampu, itu siap-siap. Begitu lampu nanti sudah berubah hijau, kuning, udah siap-siap biasanya. Kalau motornya pakai gigi, udah dimasukkan giginya, betul nggak? Kalau mobilnya pakai persneling, pakai gigi yang manual, udah dimasukkan itu giginya. Supaya apa? Siap-siap. Begitu hijau, kadang nggak pakai nunggu hijau, masih warna kuning. Ada yang lebih parah lagi, nggak tunggu warna kuning, kanan kiri kelihatan apa? Kosong, nggak ada polisi. Tahu-tahu di depan ketangkep polisi, ditanya, kenapa kok ngelanggar lampu merah? Apa nggak lihat lampu merah itu masih merah? Saya lihat. Loh, terus kenapa kok langsung jalan? Saya nggak lihat bapak gitu. Bukan karena nggak lihat lampu merah, karena nggak lihat apa? Polisi. Ini memang sifat manusia seperti itu, selalu ingin menjadi yang terdepan, selalu ingin berlomba-lomba, menyaingi orang lain dalam perkara apapun. Tidak ada yang rela menjadi nomor 2. Tuh, jangankan nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 2 saja nggak ada yang rela.
pengen jadi nomor satu. Karena biasanya nomor satu itu yang dikenal ya. Antum tahu orang yang pertama kali menginjakkan kaki ke bulan kalau menurut yang ilmu yang pernah kita pelajari siapa? Oke. Yang kedua siapa? Ismail. Siapa? Ada. Siapa? Oh, ada juga yang kedua. Tapi antum kebanyakan tidak kenal ya yang kedua. Masya Allah. Orang semua kenal yang nomor satu, nomor dua nggak ada yang kenal. Maka dari ini manusia ingin menjadi yang terdepan dalam perkara apapun. Tapi antum perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan, yaitu di dalam perkara akhirat. Di dalam perkara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada perkara dunia, Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan kita ya udah gerak saja. Berjalan. Laksanakanlah sebab-sebab untuk mendapatkan dunia. Tapi tidak pernah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjadi yang terdepan, untuk menjadi yang paling banyak hartanya, tidak pernah. Kalau antum buka di dalam surah Al-Muluk ayat yang ke-15. Al-Muluk ayat yang ke-15 Allah katakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu dijadikan mudah untuk kalian lalui. Dzalul, mudah untuk ditaklukkan. Mau berjalan kemana juga mudah kita. Jalannya itu Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan bumi itu datar, betul ya? Tidak ada antum yang manjat dari Jatinegara mau ke Matraman manjat itu ada? Bisa jalan kaki bisa. Allah jadikan bumi itu dzalul, mudah. Maka Allah katakan famshu, maka berjalanlah tuh. Allah gunakan istilah untuk mencari rizki dengan istilah apa? Berjalan. Al-masyu. Famshu fi manakibiha, berjalanlah kalian, jelajahilah permukaan bumi tersebut, wa kulu mir rizqi, dan makanlah rizki yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kalian. Karena sejatinya setiap kita itu sudah dijamin rizkinya. Setiap kita itu sudah dijamin perkara rizki kita. Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata yang berada di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan lan tamuta nafsun, tidaklah satu jiwa meninggal hatta tastakmila rizqaha, sampai rizkinya itu sempurna ia nikmati, sampai rizkinya itu datang kepada dia semua, rizki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi kalau untuk perkara dunia Allah perintahkan kita untuk berjalan, Allah perintahkan kita untuk berusaha, tapi tidak pernah Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba. Di dalam Al-Quran juga apa? Ada istilah untuk berlomba-lomba, musabaqah, musara'ah, tapi keseluruhannya itu di dalam perkara-perkara akhirat. Makanya kalau antum buka di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-50 Allah katakan fafirru ilallah. Kalau menuju Allah diperintahkan apa? Berlari. Tuh. Kalau menuju ke kantor diperintahkan apa? Antum naik motor gimana? Boleh. Maksudnya intinya apa? Jalani gitu loh. Tidak perlu sampai lampu merah dia apa? Dilanggar, diterabas, bahaya itu. Tapi kalau menuju Allah diperintahkan apa? Berlari, bersegera, berlomba. Makanya Allah gunakan kata apa? Fafirru ilallah, berlalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kok kita senantiasa diperintahkan untuk berlomba melaksanakan kebaikan? Alasan yang pertama, karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan perkara tersebut. Nih. Kenapa kok berbuat baik itu harus segera? Alasan pertama yaitu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perkara tersebut. Dalilnya tadi surah Az-Zariyat ayat yang keberapa? 50. Kemudian surah Ali Imran ayat yang ke-133.
Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Tuh, Allah gunakan kata musara'ah, wasari'u. Berlarilah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan juga surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga dalilnya di dalam surah Al-Baqarah 148. Nih. Al-Baqarah 148 Allah katakan fastabiqul khairat. Diperintahkan untuk istibaq. Apa itu istibaq? Berlomba-lomba. Juga di dalam surah Al-Mutaffifin. Ini dalilnya catat dulu. Al-Mutaffifin ayat yang ke-26. Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada perkara tersebut, yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga, falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah yang berlomba itu bersegera untuk berlomba. Ya, jadi alasan yang pertama kenapa kok kita diperintahkan untuk bersegera melaksanakan kebaikan, yaitu yang pertama karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bersegera melaksanakan kebaikan. Alasan yang kedua, kenapa kok kita diperintahkan untuk bersegera melaksanakan kebaikan? Yang kedua, karena Rasulullah SAW juga memerintahkan kita pada perkara tersebut. Rasulullah juga memerintahkan kita untuk bersegera melaksanakan kebaikan. Bahkan kita diperintahkan untuk memiliki rasa ghibthah. Apa ghibthah? Menginginkan sesuatu yang ada pada saudara kita, tapi pada perkara-perkara akhirat. Hasad itu dilarang. Hasad itu dilarang. Tidak boleh seseorang itu memiliki sifat hasad. Padahal setiap orang itu apa? Di dalam dirinya itu ada sifat hasad. Tapi untuk memunculkan sifat hasad tersebut, ya, baik itu di dalam perbuatan maupun dalam perkataan, itu dilarang. Kecuali pada perkara ini, perkara akhirat. Kalau perkara dunia dilarang. Tapi kalau pada perkara akhirat itu dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak boleh maksudnya untuk hasad kecuali pada dua perkara ini. Dan hasad di sini ulama mengatakan tidak dinamakan hasad, tapi dinamakan, diistilahkan dengan ghibthah. Apa? Ghibthah. Jadi kalau hasad itu pada perkara-perkara dunia, ya, hasad itu sifat tercela. Tapi kalau yang ini yang dimaksud hasad apa? Ghibthah. Apa pada perkara tersebut? Yaitu rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yaitu seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada dirinya, fasallatahu ala halakatihi fil haqq, ia gunakan hartanya untuk perkara yang hak. Ia habiskan hartanya untuk perkara yang hak. Yang kedua yaitu wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, maka dia berbicara dengan hikmah tersebut dan mengajarkan hikmah tersebut. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ya, Rasulullah mengatakan, riwayat Abdullah bin Umar ini, Rasulullah mengatakan la hasada illa fitnatain, dilarang hasad untuk kecuali dua perkara ini. Yang pertama yaitu rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an, maka dia bangun untuk melaksanakan sholat, membaca Al-Qur'an tersebut, ya, pada malam dan siang hari. Maksudnya dia menjalankan Al-Qur'an itu pada malam dan siang hari. Yang kedua yaitu warajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta dan dia gunakan harta tersebut, ia nafkahkan di malam dan di siang hari. Jadi kita boleh ingin memiliki harta sebagaimana orang kaya, tapi harta tersebut, ya, orang yang kita ingin supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seperti dia, yaitu orang yang menggunakan hartanya untuk kemaslahatan agama. Tapi kalau ada orang kaya yang punya harta, rumahnya bukan satu tapi dua, tokonya tiga misalnya, tapi orang itu lalai, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, lupa akan hak-hak Allah, bahkan hak-hak sesama hamba Allah, maka kita dilarang untuk berandai-andai memimpikan diri kita seperti dia. Tidak boleh. Paham antum ya?
Tapi kalau ada orang Masya Allah kita lihat kaya, kemudian memiliki sifat apa? Mau berbagi. Kalau ada masjid butuh apa, dia yang tutup. Ada butuh apa, kemudian dia yang kasih duitnya. Maka kita boleh iri dengan orang seperti itu. Tapi kalau ada orang kaya yang waktunya nggak ada untuk sholat, bahkan hartanya malah justru melalaikan dia daripada ketaatan kepada Allah, kita dilarang untuk berandai-andai, kita dilarang untuk memiliki posisi sebagaimana posisi orang tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala larang orang-orang yang mendapatkan kedudukan seperti Qarun. Betul nggak? Ketika Qarun keluar dengan menggunakan perhiasan, dengan menampakkan harta apa yang ia miliki, maka ada dua golongan manusia. Yang ketika melihat Qarun itu ada dua golongan manusia. Yang pertama apa? Yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu. Mereka tidak mau menjadi seperti Qarun. Ya. Adapun golongan yang kedua yaitu orang yang tersilaukan dengan hartanya Qarun. Mereka ingin mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Sampai mengatakan apa? Wa ka'annallaha, ya, dia mengatakan apa? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Andai kata kami Allah Subhanahu wa taala berikan sebagaimana yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin adzim. Mereka mengatakan sesungguhnya Qarun mendapatkan bagian yang sangat besar. Ini orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi manusia ketika melihat Qarun pawai, kan pawai bahasanya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati, dia keluar menuju di depan kaumnya dengan perhiasan yang ia miliki, dia pawai, maka manusia dibagi menjadi dua. Ada orang yang ingat kepada Allah, tidak mau apa yang ada di sisi Qarun. Ada orang yang lupa kepada Allah, menginginkan kedudukan posisi seperti Qarun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala binasakan Qarun, ya, Allah tenggelamkan Qarun, betul ya? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah katakan kami tenggelamkan, ya, Qarun dan juga rumahnya sekalian. Tempat dia meletakkan hartanya itu ditenggelamkan ke dalam bumi. Sampai kalau antum sekarang ini nemu harta yang apa di bawah pasir, itu antum namakan harta apa? Harta Qarun. Padahal ini Matraman jauh ya. Qarun di mana? Di Matraman. Tapi tetap sebut harta Qarun. Ketika Qarun ditenggelamkan, tidak ada satu golongan pun yang dapat menyelamatkan Qarun, kata Allah. Wa ma kana minal muntasirin. Qarun juga nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka barulah orang yang mendapatkan kedudukan Qarun, orang yang mendapatkan harta seperti harta yang dimiliki oleh Qarun, barulah mereka mengatakan wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Mereka baru sadar, oh benar ternyata Allah itu, ya, membukakan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan juga Allah menyempitkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Mereka mengatakan apa? Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Kalau saja kita diberikan harta sebagaimana harta yang diberikan kepada Qarun, pasti kita juga akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dilarang ya, orang ketika melihat orang kaya yang jauh daripada Allah, dia menginginkan posisi kedudukan yang sama seperti orang tersebut, tidak boleh. Tapi orang kaya yang mendekatkan diri kepada Allah, yang selalu ada ya untuk membantu sesamanya, maka kita boleh untuk iri, pengen seperti dia. Tapi tanpa antum berharap agar Allah binasakan harta dia, ini nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau antum berharap seperti dia, ahlan wa sahlan, nggak masalah. Tapi kalau antum pengen hartanya dia turun, harta antum yang naik, ini yang nggak boleh. Ini baru apa? Hasad. Para sahabat itu berlomba-lombanya pada perkara akhirat. Makanya pernah diriwayatkan oleh Abu Dzar, ya, Abu Dzar menceritakan, yaitu datang segerombolan manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mereka mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala-pahala mereka. Berarti kalau yang datang mengatakan seperti itu, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa harta mereka, berarti yang datang orangnya kaya atau miskin? Miskin. Jadi para fuqara, orang-orang yang miskin itu datang kepada Rasulullah, kemudian mengadukan orang-orang yang kaya. Apa yang mereka adukan? Bukan rumah orang kaya yang besar, lebih besar daripada rumah mereka, bukan harta orang kaya yang lebih banyak daripada harta mereka, bukan kendaraan orang kaya yang lebih mewah daripada mereka, bukan. Tapi yang mereka adukan adalah orang kaya dapat mengamalkan amalan yang tidak dapat diamalkan orang miskin. Mereka mengatakan apa lanjutannya? Yusalluna kama nusalli, ya Rasulullah, orang kaya itu bisa salat sebagaimana kami salat.
Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, akan tetapi mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada diri mereka, yang mana kami tidak dapat bersedekah ya Rasulullah, karena kami miskin. Jadi irinya itu apa? Karena mereka nggak bisa bersedekah. Itu para sahabat. Maka Rasulullah SAW memberikan solusinya. Ternyata sedekah itu Pak tidak hanya dengan duit Pak. Sedekah itu tidak melulu dengan menggunakan apa? Uang. Rasulullah memberikan solusi bagi orang-orang yang miskin yang mereka tetap mau bersedekah. Rasulullah mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan buat kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Kemudian Rasulullah melanjutkan, inna bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya setiap pembacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, wa amrun bil ma'rufi sedekah, ya, menyuruh kepada perbuatan yang baik itu adalah sedekah, wa nahyun 'anil munkari shadaqah, melarang daripada perbuatan yang buruk itu sedekah. Sampai Rasulullah mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, bahwa fi bud'i ahadikum shadaqah, bahkan jikalau salah seorang di antara kalian menyalurkan syahwatnya, itu juga bisa menjadi sedekah. Nah, makanya kalau antum pakai istilah itu di malam ini, malam Jumat ini ya, antum kemudian ngomong sama istri, ngomong ayo sedekah yuk, masih bisa, boleh. Karena apa? Hadisnya seperti itu, menyalurkan syahwat pada tempat yang halal itu sebutannya apa? Sedekah. Tapi kalau antum ngajak bini antum kemudian ngomong yuk bunuh Yahudi, ya, ini nggak ada ini ya. Bunuh Yahudi, berangkat antum ke Palestina ya. Kalau mau bunuh Yahudi nggak ada. Kalau mau dengan istilah sedekah masih ada hadisnya. Oke? Maka para sahabat kaget, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr, ya Rasulullah. Apakah salah seorang di antara kami yang jika menyalurkan syahwatnya dengan benar, dia akan mendapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haram akana law alaihi fiha wizr. Bagaimana pendapat kalian jika disalurkan pada yang haram, bukankah dia berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Maka demikian pula kalau syahwatnya itu disalurkan pada sesuatu yang halal, maka dia akan memperoleh pahala. Ya. Maka para sahabat yang miskin itu mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah. Mereka baca tahlil, baca tahmid, baca tasbih, baca takbir. Kemudian yang kaya itu juga apa? Mereka juga tidak puas dengan hanya bersedekah dengan harta saja. Mereka bertanya, apa tadi yang diajarkan Rasulullah gitu ya? Diajarkan, kemudian orang miskin mengatakan Rasulullah tadi ngomong seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka yang kaya juga apa? Membaca tahlil, membaca tahmid, membaca tasbih, membaca takbir. Maka orang miskin datang lagi sama Rasulullah, diadukan lagi sama Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna al-aghniya, ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya itu mendengar apa yang kamu ajarkan kepada kami, maka mereka beramal sebagaimana amalan yang kami kerjakan. Apalagi ada nggak amalan lagi ya Rasulullah? Mereka ikut-ikutan, seakan-akan mereka mengadukan yang kaya nggak puas hanya bersedekah dengan apa? Harta. Pengen bersedekah dengan apa? Juga dengan ucapan-ucapan zikir. Maka Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ya udah, kalau mereka bisa mengamalkan, ya itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi intinya para sahabat itu saling bersaing. Maka pernah sih dalam satu riwayat ketika Umar bin Khattab ya berusaha untuk mengalahkan Abu Bakar di dalam sedekahnya. Ya. Maka ketika Umar bin Khattab datang dengan membawa hartanya di hadapan Rasulullah, karena ketika itu Rasulullah meminta para sahabat untuk menyedekahkan sebagian hartanya untuk berjihad. Maka Umar membawa hartanya di hadapan Rasulullah. Ketika diletakkan, Rasul tanya, wahai Umar, madza tarakta li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan, taraktu lahum mithlah, aku sisakan untuk mereka seperti apa yang aku bawa. Jadi yang dibawa berapa? Separuh. Ini Umar sudah pede bakal ngalahin siapa? Abu Bakar. Jadi Umar itu memang saingan sama Abu Bakar di dalam beramal soleh. Kata Umar, sekarang ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Dia membawa berapa hartanya? Separuh hartanya. Tidak lama kemudian ujuk-ujuk Abu Bakar datang, bawa harta diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Ditanya sama Rasulullah, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar?
Maka Abu Bakar mengatakan, taraktu lahumullaha wa rasulah. Aku sisakan bagi keluargaku Allah dan Rasulnya. Hartanya dibawa semua. Bayangin. Ada yang antum sanggup semua bawa hartanya dari rumah ke masjid ini? Ini para sahabat mengatakan atau para ulama mengatakan, kok bisa Rasulullah menerima seluruh sedekahnya Abu Bakar, seluruh hartanya yang Abu Bakar bawa itu kok bisa diterima sama Rasulullah? Ya, tidak disisakan oleh keluarganya. Kenapa Rasulullah menerima semua? Karena Rasulullah mengetahui tingginya iman Abu Bakar. Abu Bakar kalau hartanya habis, dia bisa tawakal lagi, dia bisa cari lagi, dia bisa ikhtiar lagi, tidak akan menyalahkan apa? Tidak akan menyalahkan Allah. Karena banyak orang zaman sekarang bersedekah, kalau nggak dapat kembalian yang disalahkan siapa? Allah. Karena rumus-rumus itu ya, siapa yang sedekah minimal dapat 10 kali lipat. Kalau nggak dapat itu berarti apa? Kalau nggak percaya kafir. Ada yang ngomong gitu. Kalau nggak mau sedekah bodoh, katanya ada yang ngomong gitu, betul nggak? Ini kenapa? Karena bersedekah tujuannya untuk dunia. Katanya malas jadi orang miskin lagi. Masya Allah. Kenapa kok sedekahnya Abu Bakar diterima? Karena Rasul mengetahui betapa tingginya iman Abu Bakar. Yang diharapkan bukan balasan di dunia, tapi Abu Bakar mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada para ulama yang mengatakan juga karena itu awal mula, ya, awal mula Islam, maka Rasul membutuhkan banyak sekali harta untuk digunakan apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baru ketika sudah berjalan, ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mau memberikan seluruh hartanya, betul nggak? Mau mewasiatkan seluruh hartanya untuk dijadikan fisabilillah, Rasul larang. Rasul apa? Larang. Kemudian ketika ingin apa? Separuhnya juga dilarang sama Rasul. Separuhnya dilarang. Maka ketika sepertiganya, maka kata Rasul sepertiga udah nggak apa-apa. Dan sepertiga itu sudah banyak. Ya, jadi para ulama mengetahui bahwasanya iman Abu Bakar itu sangat tinggi, mengharapkan balasan di sisi Allah, maka Rasul terima semua sedekah. Jadi itu sahabat yang saling berlomba-lomba untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang ketiga, kenapa kok kita diperintahkan untuk berlomba-lomba melaksanakan kebaikan ini? Alasan yang ketiga yaitu karena surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu apa? Bertingkat-tingkat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat detail menentukan seseorang itu pada tingkatan sesuai amal perbuatannya. Ya, surga itu bertingkat-tingkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat detail menentukan derajat seseorang itu, tingkatan seseorang itu berdasarkan amal perbuatannya. Karena agama kita itu bukan hanya apa? Kita beriman sudah nggak beramal, enggak, tapi kita juga diperintahkan untuk beramal. Makanya Allah sering kaitkan antara iman dan juga amal. Allah katakan wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Sampaikanlah kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah juga katakan apa? Innal insana lafi khusr. Manusia itu semuanya dalam kerugian kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita juga diperintahkan untuk beramal, sampai Allah katakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga sesuai dengan apa-apa yang kalian amalkan di dunia. Jadi surga itu bertingkat-tingkat dan Allah itu sangat detail ya, menentukan seseorang itu berada pada satu tingkatan, satu posisi sesuai dengan amal perbuatan yang ia kerjakan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat ya, yang seluruhnya Allah sediakan bagi para mujahidin, bagi orang yang berjihad di jalan Allah ya. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain itu jaraknya bukan 2-3 meter Pak, tapi apa? Antara langit dan bumi. Jadi khusus untuk mujahid saja surganya ada berapa level? 100 level, 100 tingkatan. Maka kenapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan? Karena kita menginginkan tingkatan yang paling tinggi. Dan tentu Pak, tingkatan yang paling tinggi itu level kenikmatannya paling sempurna. Ya, contohnya antum yang hafal nih surat Al-Mutaffifin.
Surat Al-Mutaffifin mulai ayat yang ke-22 sampai ke-28. Itu Allah ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga. Allah katakan innal abrara lafi na'im. Orang yang baik itu, para pelaku kebaikan itu, mereka berada di dalam kenikmatan, yaitu berada di dalam surga. Alal araiki yanzurun. Nikmat apa yang mereka dapatkan? Mereka itu duduk ya di atas dipan-dipan saling memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan lihat daripada wajah-wajah mereka itu pancaran kenikmatan. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Ini minumannya. Minuman yang Allah berikan kepada al-abrar, orang yang berbuat baik. Yusqawna, mereka akan diberikan minum daripada rahiq. Khamr jenisnya apa tadi? Rahiq. Khamr yang lezat, makhtum yang apa? Distempel. Khitamuhu misk, distempel dengan apa? Dengan misik. Jadi orang yang al-abrar ini ketika minum khamr mereka yang lezat itu, ya, setelah minum dengan nikmat, dengan penuh kelezatan, maka setelah mereka minum yang keluar hawa dari nafas-nafas mereka itu adalah nafas apa? Hawa yang wangi. Karena apa? Misik. Jadi khamr di dunia itu beda dengan khamr di mana? Akhirat. Kalau orang di dunia habis minum khamr, naudzubillah, bau nafasnya apa? Busuk. Tapi kalau di akhirat bau nafasnya apa? Misik. Thayyib. Itu orang abrar tadi ya. Yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk, ditutup dengan misik wangi, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tuh. Dan yang pada perkara tersebut hendaknya kita berlomba. Tadi ayat yang saya bawakan Al-Mutaffifin 26. Kemudian Allah katakan apa? Wa mizajuhu min tasnim. Terkadang minuman mereka yang tadi apa? Rahiq tadi, khamr yang lezat yang ketika diminum keluar apa? Aroma wangi. Wa mizajuhu min tasnim, kadang dicampurkan dengan tasnim. Minuman jenis apa? Tasnim. Tapi sekedar dicampurkan saja, Pak. Paham maksudnya? Khamrnya yang tadi, jenis apa tadi? Rahiq. Dicampurin apa? Tasnim. Ini berbeda ya. Bahasa kita mungkin sirup ini merek yang lebih mahal, ini yang murahan gitu loh. Yang kalau minum antum mudah apa? Batuk. Kalau sirup mahal kan katanya enak, harus minum nggak cepet batuk gitu ya. Gulanya bukan gula biang dan lain sebagainya. Ini kalau tadi apa? Minuman buat orang-orang yang jenis pertama tadi? Nggak hafal kan? Rahiq. Ya, rahiq dikasih apa? Tasnim. Oke. Terkadang minuman mereka itu mendapat campuran tasnim. Lah antum tahu tasnim itu apa? Tasnim itu ainay yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim itu adalah mata air yang khusus Allah berikan untuk al-muqarrabun, yaitu untuk orang-orang yang derajatnya lebih apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau al-abrar itu minuman khamrnya kadang dapat campuran tasnim sedikit. Tapi kalau al-muqarrabun minumannya apa? Seluruhnya tasnim. Tuh. Antum pilih yang mana? Pilih yang dapat campuran saja atau pilih yang ini? Udah Ustaz yang itu aja. Nah, saya dapat es teh juga alhamdulillah di surga. Enggak boleh gitu. Harus pilih yang tinggi, ya. Jangan kalau doa sama Allah jangan tanggung. Ada orang ngomong, ya Allah saya masukkan ke surga, nggak apa-apa meskipun di emperan surga, nggak boleh. Harus minta apa? Firdaus, surga yang paling tinggi. Nah kenapa kok kita diperintahkan berlomba-lomba? Karena surga itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling tinggi tentulah level kenikmatannya itu lebih dahsyat. Sedangkan antum tahu nggak? Kenikmatan yang dimiliki orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Tahu nggak antum? Hah? Yang dinamakan dengan jahannamiyun, yaitu orang yang diangkat dari neraka jahanam nih, yang kemudian diceburkan di dalam satu sungai. Ketika diceburkan kemudian mereka seakan-akan dibersihkan daripada kotoran mereka, kemudian mereka keluar. Maka kemudian orang yang paling terakhir nih, orang yang yaji'u ba'dama udkhila ahlal jannah al-jannah. Jadi sudah semua penduduk surga masuk ke dalam surga. Ini orang yang terakhir nih, ya. Ketika dimasukkan ke dalam surga, maka mereka mengatakan apa? Ya Rabb, kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum. Ya Allah, saya di mana? Manusia sudah masuk semua, tentu surga itu sudah apa? Sudah penuh. Dia nyangkanya seperti itu. Wah, ini saya paling terakhir. Ini sudah kapling sana tempatnya udah fulan, saya di mana ini? Dia mengatakan gitu ya. Kemudian dikatakan kepada dia, atardu an yakuna laka mithla mulkin malikin min muluki dunya.
Apakah engkau ridho Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu semisal apa seluruh kerajaan yang dimiliki raja dunia? Ya, Allah memberikan kepadamu seluruh kenikmatan seperti yang Allah berikan kepada raja dunia. Maka dia mengatakan raditu rabb, ya Allah aku ridho. Maka Allah katakan lakadzalik, ya udah, masuk saja, pede saja. Kamu memiliki kerajaan seperti raja dunia di dalam surga. Maka kemudian Allah katakan wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu, di double di 3 kali lipat, bukan double. Dan sepertinya 3 kali lipat. Sampai dikatakan fil khamisah, 5 kalinya. Dia mengatakan raditu rabbi, Allah aku ridho ya Allah. Wong ini sudah tidak ada harapan masuk surga, dimasukin surga paling akhir, dikasih kerajaan 1 kali orang kerajaan di dunia itu 1 kali dikasih sama dia. Kemudian dilipat gandakan 2, 3, 4, 5. Maka dia mengatakan halaka asyra mithla, kamu diberikan 10 kali semisalnya. Walaka mashtahait, dan apapun yang kamu inginkan, ya, dan apapun yang kamu inginkan. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang paling akhir masuk surga. Bagaimana lagi dengan orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab? Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan, bersaing, saling berlomba untuk melaksanakan amalan. Semoga kita mendapatkan tingkatan ataupun level yang paling tinggi. Kemudian di antara manfaatnya, kenapa kok kita diperintahkan untuk selalu bersaing melaksanakan kebaikan? Di antaranya, orang yang bersegera melaksanakan kebaikan adalah ciri orang-orang yang soleh. Jadi kalau antum mau dikatakan orang yang soleh, harus bersegera melaksanakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ali Imran ayat yang ke-114. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, mencegah daripada perkara yang mungkar, dan bersegera melaksanakan kebaikan. Wa ulaika minas shalihin, dan mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi kalau orang mau dikatakan soleh, ya, harus senantiasa bersegera melaksanakan kebaikan. Adapun alasan yang keberapa tadi? 4 sekarang ya. Sekarang kelima. Kenapa kok kita diperintahkan untuk selalu bersegera melaksanakan kebaikan? Orang yang cepat di dalam kebaikan itu doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang bersegera melaksanakan kebaikan itu doanya akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-89 sampai ayat yang ke-90. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan, ya, minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, "Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin." Ya Rabb, janganlah engkau biarkan aku sendirian, ya. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi. Maka Allah katakan fastajabna lahu, maka kami ijabah doa Zakaria nih. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan kepada Zakaria Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki istrinya. 3 langsung diberikan sama Allah. Karena Nabi Zakaria itu bersegera melaksanakan kebaikan, ya. Diijabah doanya, diberikan putra bernama Yahya, bahkan anaknya itu langsung yang memberikan nama siapa? Allah. Wa aslahna lahu zaujah, istrinya kemudian Allah Subhanahu wa taala perbaiki. Allah katakan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Alasannya satu, kenapa? Karena mereka senantiasa bersegera melaksanakan kebaikan dan senantiasa berdoa kepada kami dalam kondisi harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka senantiasa khusyuk ketika melaksanakan ibadah, ya. Jadi ini adalah manfaat, ya, orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seperti orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin silakan. Satu pertama, ada pertanyaan? Ada? Cukup?
Baik, kita tutup ya dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.